Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayanti dengan NIM F551219096. Saya dari kelompok 4 dengan kedua teman saya yaitu Stasia Olviani Parewa dengan NIM F551219092 dan Mira Cahyati dengan NIM F551219090. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari pengenalan pola yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah pengenalan pola dengan pemberian tugas yaitu mencari 5 jurnal terkait dengan topik yang sama dan mereview kekurangan dan kelebihannya. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari kelima jurnal tersebut, kami telah membuat jurnal baru dengan tujuan untuk meminimalisir kekurangan dari jurnal-jurnal yang sebelumnya. Jurnal yang telah kami buat berjudul Klasifikasi Golongan Darah Menggunakan Artificial Neural Network berdasarkan histogram citra. Next. Abstrak, golongan darah dalam dunia medis dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Untuk dapat mengetahui golongan darah tersebut, maka harus dilakukan tes golongan darah. Sistem ini bekerja dengan membaca citra kartu golongan yang telah terisi dengan sampel darah. Selanjutnya akan diolah melalui proses histogram untuk mendapatkan nilai minimal dan maksimal RGB serta lokasi pikselnya yang kemudian diklasifikasikan oleh Artificial Neural Networks atau ANN untuk ditentukan golongan darahnya. Dari hasil training dan pencocokan darah, dari hasil pengujian menggunakan 12 sampel, didapatkan rata-rata kesalahan identifikasi golongan darah sebesar 16,67%. Kemudian kata kunci dari jurnal ini adalah golongan darah, RGB, kemudian histogram citra, dan artificial neural network. Pendahuluan, golongan darah dalam dunia medis terbagi menjadi 4 golongan, yakni O, A, AB, dan B. Selama ini pendeteksian golongan darah manusia masih dilakukan secara manual oleh seorang laboran dengan cara mengambil 2 tetes darah yang akan diidentifikasi. Oleh karena itu, peneliti memiliki ide untuk menerapkan proses identifikasi golongan. Identifikasi golongan darah menggunakan pengolahan citra. Klasifikasi golongan darah menggunakan histogram citra dengan artificial neural network merupakan sebuah upaya yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui golongan darah dengan menggunakan pengolahan citra berdasarkan nilai minimal dan maksimal dari 3 channel warna yaitu RGB beserta lokasi pikselnya dari histogram citra yang kemudian akan diklasifikasikan menggunakan artificial neural network. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Stasia Olviani Parewa. Kepada Stasia Olviani Parewa dipersilahkan. Iya, baik. Di sini saya akan melanjutkan
Metode penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat metode yang akan digunakan dan ANN sebagai klasifikasi data. Yang pertama, citra darah. Secara umum dalam penelitian citra darah yang sudah dicampur dengan antisera merupakan masukan bagi sistem yang dibuat. Harus diletakkan pada kertas golongan darah, kemudian ditambahkan cairan antisera A untuk sisi sebelah kiri dan antisera B untuk sisi sebelah kanan. Setelah itu diaduk agar tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, maka akan terjadi reaksi fisik dari kedua sampel tersebut, di mana reaksi fisik tersebut berupa penggumpalan atau aglutinasi. Yang kedua, desain segmentasi. Segmentasi digunakan untuk memisahkan warna background dengan sampel darah pada kertas golongan darah dengan tujuan untuk mempermudah analisa. Segmentasi pada proses ini adalah segmentasi berdasarkan kesamaan warna yang artinya proses pembentukan area di mana sejumlah piksel saling terhubung dikarenakan mempunyai kesamaan warna atau secara visual mempunyai warna yang mirip. Yang ketiga, desain cropping. Cropping merupakan suatu proses pemotongan citra yang memiliki tujuan untuk memisahkan citra yang memiliki ciri tertentu dengan citra aslinya. Yang keempat, desain histogram. Histogram digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah RGB dengan letak pikselnya dari sampel darah tersebut. Bawah nantinya sampel darah yang menggumpal akan memiliki range di warnanya. Begitu juga dengan sampel darah yang tidak menggumpal, nilai range intensitas inilah yang nantinya akan digunakan sebagai input neuron untuk proses pelatihan ANN. Yang kelima, desain artificial neural networks. Pada bagian ini akan dilakukan pelatihan pada ANN untuk membentuk karakteristik dari ANN. Hal ini dilakukan melalui cara memasangkan masukan serta target yang dituju, menggunakan 7 nilai RGB dari sampel masing-masing citra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mira Cayati. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil presentasi dan pembahasan. Yang pertama, pembacaan citra darah. Citra darah tersebut diambil dengan menggunakan kamera dengan resolusi 1080 piksel yang dikondisikan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian yang kedua, proses segmentasi. Proses segmentasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan warna yang dihasilkan kartu sampel sehingga yang dilakukan pada pemrosesan selanjutnya adalah hanya pada sampel darah saja. Kemudian yang ketiga, proses cropping. Proses cropping dalam tahap ini digunakan untuk memisahkan kedua sampel darah antara sampel dengan antisera A dan antisera B. Proses ini menggunakan titik koordinat X dan Y sebagai titik acuan pemotongan. Koordinat ini nantinya akan menentukan luasnya area yang akan dipotong. Kemudian yang keempat, proses histogram. Proses ini digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri berdasarkan nilai minimal dan maksimal dari kernel, warna RGB, serta lokasi piksel di mana nilai itu berada. Yang kemudian kelima, training. Pada proses training, jumlah neuron pada lapisan tersembunyi divariasikan menjadi 3 jenis variasi yakni 25, 35, dan 55 neuron.
Hasil terbaik didapatkan dengan jumlah neuron pada lapisan tersembunyi. Yang kemudian, keenam, hasil identifikasi oleh ANN. Proses ini dilakukan ketika proses pelatihan atau training dari ANN sudah selesai, dilakukan dengan hasil yang baik di mana nilai MSE yang didapatkan adalah 0,368. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisa pengujian sistem yang telah dibuat, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni penerapan histogram citra dengan ANN untuk pendeteksi golongan darah telah berhasil dilakukan dan diperoleh persentase kesalahan sebesar 16,67%. Dalam sistem ini, demikian banyak data training akan semakin meningkat akurasi sistem. Dari hasil penganalisian sistem, terdapat beberapa kekurangan. Sebaiknya, pada saat pengambilan citra sampel darah menggunakan scanner agar hasil yang didapatkan lebih baik. Selain itu juga, ditambahkan beberapa operator citra yang lain selain histogram untuk menambahkan beberapa parameter yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sistem. Penelitian lebih lanjut sebaiknya cenderung ke prototipe dan menggunakan sistem bacaan secara real-time. Cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.